Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Bagaimana ruangannya, sudah dibersihkan belum hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah, karena kebersihan itu lebih penting ya, karena sebagian daripada iman. Sebelum mulai materi pelajaran, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Kafirun. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kafirun. La na'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Guru sebelum ibu hadir tidak? Hadir. Alhamdulillah hadir ya. Kita pelajaran yang kedua. Lanjutkan, hadir semua. Hadir. Yang dipanggil angkat tangan ya. 1 Isya. Hadir Bu. Jenar. Hadir Bu. M Saifullah. Hadir. M Reno. Hadir. Resi. Hadir. Rustiani. Wana. Hadir. Baiklah, hadir semua. Kita lanjutkan materinya. Baiklah, materi kita kali ini adalah melanjutkan minggu yang lalu. Sebagaimana kita telah mempelajari tentang toleransi, kerukunan, dan menghindari perilaku tindak kekerasan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 40 sampai 41, dan Quran surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat 32 dengan hadis terkait. Yang lalu kita mempelajari tentang hukum bacaan, ya, hukum bacaan yang terdapat di dalam ayat tersebut. Selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang makna dari kandungan yang terdapat dalam Quran surah Yunus dan surah Al-Maidah dengan hadis terkait tersebut. Materi kali ini adalah pentingnya sikap toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan yang dijelaskan di dalam Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 40 sampai 41 dengan surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat 32 dan hadis terkait. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah berdiskusi, menggali informasi dengan model pembelajaran discovery learning, kalian dapat menyimpulkan isi kandungan dari Quran surah Yunus dan Quran surah Al-Maidah serta hadis terkait. Untuk penilaian, ibu akan menilai kalian pertama dari sikap, yaitu dari sikap spiritual dan sikap sosial, ya. Kalau untuk sikap spiritual itu bagaimana ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau untuk sikap sosial bagaimana interaksi kalian terhadap teman belajar, ya. Selanjutnya, kalau untuk penilaian pengetahuan, nanti kalian akan diberikan soal esai yang harus kalian kerjakan. Dan selanjutnya, untuk penilaian keterampilan, ibu akan menilai kalian dari keaktifan berdiskusi. Selanjutnya, silakan kalian dibagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi. Baik, Baik, Bu. Sudah selesai bagi kelompoknya anak-anak? Sudah, Bu. Silakan kalian amati materi di depan, yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa
atau toleransi, kerukunan, dan menghindari perilaku tindak kekerasan yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 40 sampai 41 dan Al-Maidah surah yang kelima ayat 32 dengan hadis terkait. Adapun pengertian toleransi, kalian bisa simak, perhatikan slide di depan. Siapa yang mau membaca pengertian toleransi? Saya, Bu. Baik, silakan Rustiani. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, tolera, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Adapun pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Begitulah pengertian dari toleransi yang sudah dibacakan oleh teman kalian, Kristiani ya. Bagus pengertian tersebut. Bahwa toleransi itu adalah intinya suatu kebersamaan atau menghargai suatu perbedaan. Ya. Selanjutnya penjelasannya juga bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Yunus surah yang 10 ayat 40 sampai 41. Silakan siapa yang mau membacakan Quran surah Yunus? Saya, Bu. Silakan saya pula dibaca ayat Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas dari terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun terlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Sampai penjelasan tersebut, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Silakan Isa, apa yang mau ditanyakan? Kan tadi di terjemahan surat Yunus itu ada kalimat, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Itu maksudnya apa ya, Bu? Baiklah Isa, pertanyaannya sangat bagus sekali. Itu tadi sesuai dengan arti dari Quran surah Yunus tersebut dijelaskan bahwa jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Intinya bahwa dengan sesama manusia tidak boleh saling mengganggu, ya, karena pada penjelasan Quran surah Yunus di sini adalah bahwa kita harus saling menghormati terhadap sesama yang berbeda. Yang paling utama itu adalah berbeda keyakinan. Jadi terserah mereka mau beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kita juga ibadah sesuai dengan kepercayaan kita sendiri. Jadi jangan saling mengganggu, jangan saling memusuhi, melainkan harus saling menghargai. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surah Al-Kafirun yang pada permulaan pembelajaran kita baca, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kamu tidak boleh mengganggu apa yang aku yakini dan aku pun tidak akan mengganggu apa yang kalian yakini. Ya, jadi untuk hidup damai itu diantaranya kita harus saling menghargai terhadap segala sesuatu perbedaan. Karena Islam sendiri terlahir dengan suatu perbedaan. Karena perbedaan itu juga adalah rahmatan lil alamin. Kenapa harus saling menghargai? Karena semua manusia diciptakan oleh Allah pasti berbeda. Apakah itu dari ras, dari suku, dari agama, ya, dari budaya, juga dari cara pandang, keinginan, semuanya pasti berbeda. Jadi untuk agar supaya tercipta kedamaian itu kita harus saling menghargai terhadap segala perbedaan itu. Bagaimana Isa, bisa dipahami? Iya, paham. Selanjutnya keterangan yang diambil dari hadis
Rasulullah SAW. Silakan kalian baca, perhatikan, amati, lalu kalian nanti temukan permasalahan apa yang ada di dalamnya. Silakan kalian amati. Lalu selanjutnya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Ya, itu silakan kalian amati juga pengertian kekerasan. Dalilnya diambil dari Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 32. Silakan dibaca. Lalu menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Dari materi yang sudah kita bahas bersama dan yang sudah kalian amati tadi, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian dari poin-poin terpenting yang terdapat di dalamnya. Nanti kalian temukan jalan keluarnya setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Dan selanjutnya nanti kalian presentasikan di depan. Setelah kalian mencatat poin-poin yang terpenting, ada lembar kerja peserta didik yang akan Ibu berikan kepada kalian masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Satu kelompok, satu ya. Baiklah, silakan dikerjakan. Baik, Bu. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah selesai diskusinya, silakan kelompok 1 presentasikan ke depan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah kami amati dan kami temukan pada gambar 1, kami menemukan tentang kebersamaan. Gambar ini merujuk pada Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jangan jadikan perbedaan untuk memecah belah keberagaman. Dan pada gambar 4, silaturahmi merupakan saat yang tepat untuk mempererat hubungan persaudaraan dan persahabatan serta berbagai kebahagiaan bersama. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, apa manfaat silaturahmi? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi manfaat dari silaturahmi adalah mempererat tali persaudaraan, memudahkan rezeki, dan memperpanjang usia. Gimana kelompok 3 udah jelas? Jelas. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Enggak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan ke depan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami.
Setelah kami amati dan kami temukan pada gambar 2, yaitu mengenai menghargai terhadap perbedaan keyakinan. Walaupun berbeda agama, harus saling menghormati supaya ada kedamaian dan ketentraman. Selanjutnya pada gambar 5, yaitu mengenai tentang diskusi sesama teman. Walaupun berbeda pendapat, harus saling menghormati. Diskusi sangatlah penting bagi seorang pelajar karena untuk mendapatkan informasi sekaligus menyelesaikan tugas. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, dari kedua gambar tersebut, manakah gambar yang berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas sekarang mengenai toleransi? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang berkaitan dengan materi sekarang adalah gambar kedua, yaitu pentingnya toleransi terhadap umat beragama. Bagaimana yang bertanya, apakah sudah paham? Apakah tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya yang presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Baik, sesuai dengan apa yang ditugaskan materi kita hari ini yaitu tentang toleransi, dan kami sebagai kelompok 3 kebagian gambar 3 dan 6. Untuk gambar 3 di sini terlihat bahwa ada sekelompok warga atau masyarakat yang sedang bergotong royong, dan hubungannya dengan toleransi yaitu gotong royong membersihkan lingkungan sekitar sama masyarakat, ya tentunya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga bersih. Untuk gambar yang kedua yaitu di sini ada tiga anak yang sedang semacam unjuk rasa, dan hubungannya dengan toleransi yaitu tentunya untuk membela kebenaran agar terhindar dari hal-hal yang negatif seperti kekerasan dan juga perundungan. Ada yang ditanyakan? Tidak, sudah jelas. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, presentasi kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya sudah bagus ya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya sudah bagus. Untuk selanjutnya silakan kalian temukan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi pada waktu-waktu sekarang ini yang sesuai dengan materi toleransi, kerukunan, dan menghindari dari perilaku tindak kekerasan. Sebagaimana yang tadi sudah kalian bahas, yang pertama itu adalah kita dianjurkan untuk selalu kerjasama, ya, selalu kerjasama menyambung tali silaturahmi, karena tali silaturahmi itu manfaatnya adalah pertama memperpanjang usia, memudahkan rezeki, dan mempererat tali silaturahmi. Selanjutnya kita juga dianjurkan untuk tidak saling membuli, ya, karena sebagaimana kita lihat sekarang anak-anak muda banyak sekali yang suka membuli teman. Jadi kita hindari perbuatan seperti itu, melainkan kita harus saling bekerja sama dalam suatu perbedaan, karena konsep di dalam Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pada Quran surah Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait adalah menjelaskan tentang saling menghargai terhadap perbedaan agama atau perbedaan keyakinan.
Baiklah, untuk materi kali ini, apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan? Baik, saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pentingnya toleransi. Tentunya ada beberapa contoh dari apa yang kita presentasikan tadi. Salah satunya yaitu tentang gotong royong yang bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih. Kemudian ada silaturahmi yang tentunya untuk mempererat tali persaudaraan, dan juga ada diskusi, yaitu untuk setiap orang itu berhak memberikan pendapatnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Betul sekali kesimpulan yang sudah dikemukakan oleh teman kalian tadi, bahwa dalam hidup di muka bumi ini penting sekali untuk mempunyai sikap toleransi, yaitu menghargai terhadap segala perbedaan. Di antara perilaku toleransi itu sendiri adalah, pertama, kita selalu menjalin silaturahmi. Yang kedua, karena manusia di muka bumi ini juga berbeda-beda, pasti juga berbeda pendapat, maka untuk menyelesaikan semua permasalahan itu kita lakukan dengan diskusi atau dengan musyawarah, gitu ya. Selanjutnya, jika ada suatu hal yang perlu kita selesaikan bersama-sama, kita adakan gotong royong. Dan dalam beribadah pun kita harus saling menghargai keyakinan orang lain, karena yang terpenting, yang sesuai dengan Quran surah Yunus ayat yang ke-40 sampai 41 ini dengan surah Al-Maidah ayat 32, yaitu adalah tentang saling menghargai terhadap perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Dari kesimpulan tadi, apakah kalian ada yang belum paham? Sudah, Bu. Kalau sudah, baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan tes tertulis. Ya, silakan buka bukunya untuk menyelesaikan soal yang akan diberikan secara individu. Baik, Bu. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Baik, Bu. Setelah Ibu perhatikan hasil kerja kalian ini secara individu, alhamdulillah kalian sudah memahami materi yang telah kita bahas tadi, dan kalian amati serta temukan masalahnya, dan nilainya sudah cukup bagus ya, malah ada yang baik sekali. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini dengan model pembelajaran discovery learning dan metode diskusi serta tanya jawab, lalu medianya juga audio visual, apakah cukup menyenangkan kalian? Cukup, sangat menyenangkan. Terima kasih, sangat menyenangkan ya. Untuk materi minggu depan, silakan kalian buka buku pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi boleh kalian lihat di e-book ya, masih tentang toleransi, kerukunan, dan menghindari dari perilaku tindak kekerasan, yaitu tentang keterkaitan antara toleransi, kerukunan, dan menghindari dari perilaku tindak kekerasan, atau keterkaitan antara Quran surah Yunus, yaitu surah yang ke-10 ayat 40 sampai 41, dengan
Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 32 dan hadis terkait. Ya. Apakah ada keterkaitannya antara Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 40 sampai 41 dan Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 32 dengan hadis terkait, yaitu yang materinya tentang toleransi, kerukunan, dan menghindari dari perilaku tindak kekerasan. Nanti minggu depan kita membahas tentang keterkaitannya dari kedua kompetensi dasar tersebut. Bagaimana, sudah paham semuanya untuk tugas minggu depan? Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah.